Kembali Anda menyaksikan Cakap-Cakap Pemirsa bersama saya Dewi Jihan, dan kali ini kita akan membahas Outlook Ekonomi 2023 yang ditulis di majalah Tempo di edisi khusus yang pekan ini terakhir kemarin, di mana Tempo menulis soal komitmen pembiayaan dari negara-negara maju untuk Indonesia yang mulai banyak bermunculan seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah dengan adanya pembiayaan-pembiayaan ini nantinya akan berpotensi menjadi resiko jebakan hutang ekonomi hijau? Nah, bersama saya sudah ada Kang Ferry Firmansyah, redaktur di majalah Tempo yang akan membahas bersama kita pada hari ini. Halo Kang Ferry. Selamat siang, Jihan. Selamat siang juga Kang Ferry, thank you sudah join lagi ya. Kali ini kita bahas soal banjir dana ekonomi hijau nih Kang. Ngomongin soal outlook dulu kali ya. Kalau di Tempo sendiri itu memang secara rutin setiap tahun, akhir tahun itu selalu ada dibuat atau gimana tuh? Oke. Kita bisa jelasin di sini ya, kalau memang outlook ekonomi itu adalah rutinitas tahunan kami di majalah Tempo dan koran Tempo juga ya, kalau saya boleh bilang. Koran Tempo juga betul. Ya. Kita menerbitkan laporan yang isinya itu adalah seperti proyeksi apa saja yang akan potensial tahun depan, khususnya bidang ekonomi khususnya ya. Nah, untuk tahun ini memang kami memilih si pembiayaan hijau ini karena kami melihat memang mulai tahun depan tuh akan sangat banyak sekali komitmen kendaraan untuk Indonesia ya, terutama untuk kendaraan yang berhubungan dengan ekonomi dan lingkungan, kira-kira begitu. Misalnya saja kami ambil contoh pembiayaan untuk PLTU, pensiun dini ini misalnya gitu ya, atau untuk kendaraan listrik yang sudah mulai bermunculan di mana-mana. Ini kami prediksikan akan semakin besar mulai tahun depan. Plus juga ada proyek-proyek akan digelar pemerintah mulai tahun depan yang besar, kira-kira begitu, Jihan. Oh baik, dan ini termasuk karena ada baru saja ya, kita tahu pekan kemarin ada KTT G20 dan juga ada COP27 kalau nggak salah ya. Betul. Ya, memang ini kami perhitungkan juga sebelumnya bahwa momentum-momentum ini akan bertepatan dengan penyelenggaraan dua acara tadi yang cukup besar itu ya, kita tahu ya. Di Mesir ada COP27 misalnya, di kita juga di Bali ada KTT G20. Dan kita lihat memang kemarin itu banyak sekali kan yang namanya MOU ataupun pendanaan yang kita terima dari luar negeri untuk ekonomi hijau, kira-kira begitu. Dan memang sudah kami baca jauh-jauh hari bahwa akan ada seperti itu. Artinya akan jadi tepat kita menurunkan laporan ini untuk ekonomi tahun depan. Kira-kira sih begitu, Jihan. Satu pekan setelah KTT G20, terus habis itu ada COP27. Nah, ini sekarang Indonesian Outlook ekonomi keluar di majalah Tempo ya. Nah, kalau saya boleh promosikan nih ya, waktu pekan lalu juga di Bali itu, di G20, Tempo menyelenggarakan juga diskusi soal Persi Ekonomi 2023. Hampir bersamaan dengan KTT atau? Di rangkaian-rangkaian tersebut, satu rangkaian dengan itu, kira-kira begitu. Nah, di situ ada beberapa pembicara penting seperti dari ADB dan lain-lain yang mengusulkan pembiayaan buat Indonesia. Seperti itu kira-kira dia. Oke, yang dibahas juga kurang lebih sama tuh Kang di kurang lebih sama acara Tempo itu. Bahkan itu akan lebih dalam lagi karena memang langsung dengan narasumbernya waktu itu ya. Silakan mungkin nanti disaksikan di channel YouTube kita yang sudah ada juga gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang menjadi fokus Tempo untuk disoroti dalam terbitan kali ini? Kalau tadi di awal sudah sempat disinggung ya, ada kayak mungkin kendaraan listrik, pensiun dini, PLTU, apalagi kan selain itu? Ya, di sini kami menyajikan beberapa laporan yang isinya mendedahkan ya atau memaparkan apa-apa saja kita bisa arih peluang dari ekonomi hijau itu tahun depan, kira-kira begitu. Di tulisan kami itu ada soal secara umum dulu ya, mungkin apa saja akan jadi peluang buat kita. Dan kata lain, uang dari mana aja sih yang mengucur buat kita tahun depan. Itu kira-kira begitu. Itu di utama seperti itu. Nah, di bagian keduanya ada soal dari perbankan juga. Bagaimana bank-bank ini kemudian semakin giat mengucurkan pembiayaan di sektor ekonomi hijau. Nah, berikutnya adalah laporan dari teman kita, Kang Bagja Hidayat dari Mesir ya, dari Kairo. Beliau mengikuti COP27 kemarin. Hadir langsung? Betul, hadir di sana langsung. Bahkan pembicara juga dia di sana. Oh, menjadi pembicara juga, baik. Nah, beliau akan memaparkan bagaimana perundingan di sana yang berkaitan dengan perdagangan karbon, kira-kira begitu. Itu pun akan jadi catatan buat kita ya, buat tahun depan. Karena memang mulai tahun depan itu Indonesia akan sudah punya aturan untuk perdagangan karbon, dan kita juga akan mulai memperjualbelikan tanda kutip ya soal karbon itu baik di Indonesia maupun di luar negeri, kira-kira begitu. Dan itu kedelai akan sangat besar sekali tahun depan. Nah, berikutnya kita juga menuliskan soal di energi ya, soal beberapa pembangkit listrik akan dipensiun dinikan. Mungkin nanti pembaca bisa baca sendiri nanti apa itu pensiun dini, biar lebih tahu lagi, lebih penasaran lagi ya, kita silakan dibaca laporannya. Dan yang terakhir itu ada soal kendaraan listrik ya, bagaimana kita udah mulai bergairah di pasarnya si
listrik ini. Kira-kira begitu Jian isi laporan. Oke, cukup Silakan banyak ya dibaca, yang dibahas ya. betul. Ada kalau nggak salah 10 atau 11 tulisan di edisi khusus Betul. ini, betul ya? Silakan Silakan disimak dibaca. saja. Baik, oke. Nah, kita kembali ke soal KTT G20 kemarin ya, Kang. Kan ada harapan untuk pendanaan proyek transisi energi. Nah, itu perjalanannya sejauh ini seperti apa, kemudian peluangnya bagaimana, dan skema-skema apa yang kemarin disepakati? Mungkin ada MOU-MOU penting ketika di KTT kemarin, seperti apa? Nah, di laporan ini kami juga menyajikan tulisan soal bagaimana pemerintah melobi, sebelumnya ya melobi negara-negara donor maupun lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mengucurkan dananya ke proyek energi bersih kita. Nah, kemarin kebetulan di G20 itu ada yang goal salah satunya terus yang bernama JETP, Just Energy Transition Partnership. Nah, itu pendanaan senilai $20 miliar, itu besar sekali ya. Itu akan diberikan oleh beberapa negara dan beberapa lembaga internasional untuk kita. Nah, di situ ada 2 skema tuh, ada yang hutang $10 miliar, ada sebagian berupa hibah. Tapi mungkin secara rincinya itu kita belum tahu ya bagaimana pembagiannya, skema-skemanya, karena memang lagi masih berjalan pembahasannya, kira-kira begitu dia. Mungkin dalam 6 bulan ke depan kita akan lebih tahu detail lagi bagaimana si JTP ini berjalan. Oke, MOU-nya kemarin berarti sejauh bersepakat aja kalau akan memberikan dana kepada Indonesia gitu. Baru announcing saja bahwa ada uang sekian untuk proyek ini. Bagaimana detailnya kita akan tahu lebih dulu nanti lagi, kita lebih tahu lagi ya. Nah, untuk itu juga saya akan simak kapan berikutnya soal ini, kira-kira begitu. Kurang lebih beberapa bulan ke depan lah ya, Kang, kita 6 akan bulan ke depan dapat detailnya ya. soal ini. Betul. Oke, luar yang kedua biasa. juga soal ADB itu ya. ADB itu mengucurkan dana untuk PLN, dia sifatnya itu seperti kredit ya, untuk misalnya PLTU di Cirebon 1. Nah, itu di program ini dia akan memberikan pendanaan bagaimana PLN memanfaatkan skema ini untuk memberhentikan memberhentikan PLTU lebih cepat dari masa usia pakainya, kira-kira begitu. Yang harusnya 30 tahun, 15 tahun diperpendek. Begitu kan dia perlu uang sangat besar ya untuk itu ya, untuk menjalankan operasi dipercepat itu. Nah, itu untuk itu kemudian disalurkan, kira-kira begitu. Oke, baik. Yang tadi soal pensiun dini di PLTU itu sendiri, Kang, kenapa kemudian menjadi penting PLTU ini dipensiun dinikan? Soal pensiun dini, kita kan tahu sendiri ya, PLTU kan memakai batu bara yang dituduh sebagai penyumbang emisi karbon terbesar saat ini. Nah, dengan memperpendek masa operasinya, tentu saja emisi yang dihasilkan itu akan jauh lebih berkurang. Kira-kira begitu sih sederhananya ya. Ada beberapa perhitungan yang kami kutip di sini yang menjelaskan bahwa kira-kira estimasinya kalau dikurangi masa operasi sekitar 15 tahun itu akan terjadi penurunan emisi karbon 30 juta ton per tahun, kira-kira begitu. Nah, dengan upaya itu pula lembaga-lembaga donor asing itu mengusulkan dana untuk kita bagaimana agar si PLN bisa dipercepat masa operasinya dan dana tersebut, kira-kira begitu. Itu sih. Jadi dana itu digunakan untuk apa, Kang? Kan artinya kalau sudah dipensiun dini kan artinya ya sudah tidak beroperasi lagi gitu. Semacam membeli aset itulah, kira-kira kasarnya begitu ya. Ada banyak sebetulnya di situ ya bagaimana cara-caranya, cuman yang spesifik kira-kira seperti itu sih, lebih sederhananya ya bagaimana si dana tersebut digunakan untuk membeli aset tersebut kemudian dimatikan lebih cepat, kira-kira begitu. Nah, dalam percepatan itu kan upaya-upaya eksternal penjualan dan lain-lain, itu pun itu akan masuk ke skema bisnis seperti itu, kira-kira begitu. Itu antara tadi PLN dan ADB. Ya. Betul. ADB adalah Bank Pembangunan Asia di sini. Oh, Bank Pembangunan Asian Development Bank itu sih singkatan. Oke, dan yang disepakati baru untuk PLTU Cirebon 1 saja. Kemungkinan sih akan ada yang lain lagi ya di situ. Itu sih. Tapi untuk kemarin sementara masih. Ya, tahu seperti itu sih. Itu salah satunya itu ya. Baik. Nah, ngomongin soal tadi sempat disebutkan, ini istilahnya agak rumit, Kang. Just Energy Transition Partnership. Nah, itu mereka juga mendapatkan pendanaan dari mana? Apakah dari negara-negara yang tadi sudah dilobi itu atau gimana? Soal JTP ini sebetulnya ini skema yang nggak benar-benar baru. Sebelum Indonesia itu sebetulnya sudah ada beberapa negara mendapatkan bantuan seperti ini, misalnya Afrika Selatan waktu itu ya, betul. Nah, untuk kita ini sekarang ini dapat donor dari yang namanya International Partnership Group. Itu gabungan beberapa lembaga dan lembaga keuangan internasional. Di situ mereka yang merancang bagaimana sih dana-dana untuk ini dikumpulkan, ke Indonesia untuk proyek tertentu, kira-kira begitu. Nah, soal seperti apa, berapa besar bunganya dan lain-lain itu akan dibicarakan nanti di kesempatan berikutnya sih, kira-kira begitu. Itu berarti negara-negara internasional ini bersepakat untuk mengucurkan dana untuk Indonesia? Betul. Begitu. Untuk spesifiknya proyek-proyek tertentu apa gitu? Itu yang kami belum pastikan sejauh ini ya, karena memang beberapa ketentuannya belum ada.
Tapi nanti ke depan kita akan lebih tahu lagi apa saja yang akan dilakukan oleh proyek-proyek ini, oleh dana ini kira-kira begitu. Nah yang kemudian yang jelas sih dana ini juga karena sifatnya kredit, ini kami soroti juga ke depan bagaimana sih selain peluang juga ini jadi tantangan buat kita bagaimana memanfaatkan pendanaan ini, apakah benar-benar memang murah secara bunga dan lainnya, atau sebaliknya mungkin ya bisa bersifat untuk menambah utang untuk kita kira-kira begitu. Oh, ini yang tadi disebut di awal bahwa resiko hutang ekonomi hijau. Iya. Salah satunya potensinya dari seperti salah ini satu seperti ini kira-kira begitu. Nah mungkin ini tantangan kita ke depan juga ya, bagaimana pemerintah ini bernegosiasi lagi dengan para pendonor ini untuk mendapatkan apa istilahnya imbal hasil yang lebih murah untuk dana-dana ini. Kira-kira begitu sih. Tapi kelihatan nggak sih kan negara-negara mana yang masuk dalam apa sih circle ini yang mau ngasih dana ke Indonesia itu? Ada di beberapa, di tulisan kami sudah dirinci sih beberapa negara yang memberi bantuan ini ya, bagaimana track record mereka gitu ya. Sejauh ini sih menurut saya ya potensial ke depannya untuk ini, untuk pemanfaatan energi hijau ini, kira-kira begitu sih. Cuman harus hati-hati itu kan? Ya itu resiko ke depannya seperti itu Resiko yang sih. sangat mungkin terjadi? Sangat mungkin, karena emang namanya hutang harus dibayarkan. Itu ada bunga, nah bunga ini kemungkinan yang kita harus soroti. Berapa besarnya, kecepatan tenornya dan lain-lain, itu sih. Oke, dengan adanya platform JETP ini sendiri memangnya seberapa besar sih peluang yang bisa diambil kalau tadi mengingat nilainya cukup fantastis ya? Ini memang peluang besar bagi kita ya, bagaimana memanfaatkan bantuan sebagian juga utang dari situ ya, untuk membiayai proyek-proyek yang pada kutip berkelanjutan. Di masa lalu tuh mungkin proyek-proyek semacam ini kita kurang diminta orang lain lah, karena memang nggak terlalu ekonomis ya, dilihat orang lain seperti itu gitu. Tapi sekarang ini ada peluang bahwa pendanaan luar negeri itu udah mulai masuk ke sini, itu terus bisa kita manfaatkan sedemikian rupa dan maksimal. Padahal ya secara jumlah tuh mungkin masih sangat kecil ya dibanding kebutuhan dan kita ya. Oh iya kan? Ya, kalau kebutuhan kita ada perhitungan itu sekitar $1 triliun, sekitar 15.000 triliun rupiah. Wow. Masih cukup jauh sih Kang. Sangat dari jauh. 300 triliun. Tapi kan bukan berarti kita mengabaikan yang kecil-kecil itu ya, atau mungkin mengabaikan yang lain ya untuk memenuhi yang sebesar itu kira-kira begitu sih. Tapi ini jadi peluang yang sangat bagus buat kita. Gitu. Sangat punya peluang besar begitu, meskipun masih cukup jauh dari target, tapi sangat bisa dimanfaatkan. Meskipun harus berhati-hati ya akan menjadi. Itu resikonya memang seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana Kang dengan perbedaan soal taksonomi hijau? Mungkin sebelum sampai situ boleh dijelaskan dulu taksonomi hijau ini apa sih? Oke, soal taksonomi hijau ini sangat menarik karena memang isinya itu apa saja sektor usaha yang termasuk dalam kriteria ekonomi hijau kira-kira gitu. Jadi nantinya dengan kata lain begini, ada bank yang hendak melakukan pembiayaan hijau, kan dia akan nyari-nyari tuh siapa yang bisa kami salurkan ke mana gitu kira-kira begitu kan. Nah, taksonomi hijau ini adalah panduan apa saja yang bisa dibiayai dengan skema yang ditentukan sebagai si pembiayaan green financing itu kira-kira begitu. Kriteria ini dibuat oleh OJK waktu itu ya. Beberapa lembaga sebetulnya, cuma dirangkum oleh OJK dan kemudian jadi semacam katalog atau panduan untuk lembaga-lembaga keuangan. Nah di situ memang masih berkembang terus ya, belum berhenti sampai di situ aja. Ke depan juga masih ada kanal yang masuk lagi kira-kira begitu. Masih banyak yang akan masukkan dalam taksonomi hijau OJK. Oh, artinya berkembang terus karena memang masih hal yang cenderung masih baru. Masih baru sebetulnya di sini ya. OJK pun menerbitkan tuh baru tahun ini, awal tahun ini gitu kan. Artinya ke depan tuh akan sangat banyak lagi usaha-usaha lain akan masuk ke taksonomi hijau kira-kira begitu. Jadi memang perlu konsensus lebih jauh lagi bagaimana bank menilai atau lembaga keuangan itu menilai usaha-usaha yang dibiayai oleh green financing ini atau ekonomi berkelanjutan. Kira-kira begitu sih. Kalau tidak salah sempat ditulis juga soal ada perbedaan ini ya, pandangan soal taksonomi hijau itu karena tadi bentuknya mungkin katalog-katalog jadi belum terlalu detail, jadi ada yang ini sebenarnya masuk atau enggak, ini sesuai kriteria yang dimaksud atau enggak, itu gitu, ada juga kayak gitu. Ya, jadi misalnya ini ya saya langsung ngasih contoh aja untuk pensiun PLTU itu masih debatable nih. Di Indonesia kan kita masukkan sebagai usaha yang masuk ke berkelanjutan karena memang mengurangi emisi pada akhirnya gitu kan. Tapi di luar negeri itu masih diperdebatan karena PLTU itu kan pakai batu bara. Meskipun di proyek masa operasinya tetap aja kan selama itu pula dia pakai batu bara gitu. Nah ini yang jadi persoalan di sana di luar negeri. Apakah ini memang masuk ke dalam bisnis berkelanjutan atau enggak gitu kira-kira begitu. Ini memang diselesaikan pemerintah dan yang terkait untuk hal ini ya. Sementara kriteria taksonomi hijau itu dibuat untuk standar di Indonesia saja atau? Ya. Sejauh ini sih begitu, cuman memang itu jadi panduan internasional pada akhirnya ya, bagaimana semua lembaga keuangan itu melihat bagaimana bisa memanfaatkan si daftar ini untuk
diperlukan kelanjutan kira-kira begitu. Baik. Kang, kemudian selain komitmen green financing tadi seperti platform JETP itu ya, apakah ada peluang dari jalur lain sebetulnya, Kang? Peluang dari sumber lain itu ada sebetulnya, masih banyak skema di luar donor-donor dan lain-lain. Misalnya nih beberapa yang udah menjatuhkan obligasi hijau ya. Ada lembaga-lembaga keuangan maupun perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi hijau untuk pendanaan proyek-proyek mereka. Saya ambil contoh di sini Star Energy ya. Star Energy itu perusahaan pengembang pembangkit listrik panas bumi atau geothermal. Dia menerbitkan obligasi hijau senilai $700 pada 2020. Perubahan besar sekali ya. Terus Bank Mandiri juga menerbitkan obligasi hijau ratusan juta tahun 2021. Yang pada akhirnya disalurkan ke pembiayaan-pembiayaan yang ke ekonomi hijau, kira-kira begitu, yang berkelanjutan ramah lingkungan. Gitu. Nah, ke depan tantangannya mungkin bagaimana si obligasi hijau ini dimanfaatkan oleh proyek-proyek benar-benar berbasis lingkungan, ramah lingkungan itu tadi gitu. Ini yang menentukan tuh pada akhirnya kan akan bergantung pada si bank penilai atau mungkin pada bank penilai lain, bahwa ini benar-benar juga atau enggak, kira-kira begitu. Tantangan di situ sih ke depannya. Berarti artinya baik bank asing yang ada di Indonesia maupun bank-bank lokal di Indonesia sudah menerapkan Ya, itu ya, sebagian sudah ada yang menerbitkan hal seperti itu, skema-skema seperti itu, betul. Sudah. Itu ke depan baru-baru akan ini sangat atau banyak, kenapa? baru-baru ini atau sudah Sudah cukup? beberapa tahun berjalan sebetulnya, cuman ke depan akan lebih marak lagi, saya kira begitu sih. Karena memang ini akan jadi prospek sangat menarik di masa mendatang. Nah, soal obligasi hijau tadi, Kang. Saat ini kan cukup banyak ya lembaga keuangan maupun perbankan yang kemudian rela mengucurkan dananya untuk tadi mendukung kegiatan-kegiatan berwawasan lingkungan. Meskipun mungkin skemanya cukup rumit dan biayanya cukup besar, tapi apakah memang ini suatu hari akan menjadi peluang yang besar sampai akhirnya semakin bersemi dari waktu ke waktu atau seperti apa? Ya, kami yakin sih skema-skema ekonomi hijau ini akan terus bermunculan ya. Bahkan mungkin kita akan terkejut, wah ada ya seperti ini ke depan, kira-kira begitu. Mungkin nilai sangat besar juga gitu kan. Memang pada akhirnya ini akan jadi tren, saya pikir begitu. Bagaimana bank, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga mulai aware pada bisnis yang ramah lingkungan. Artinya kegiatan-kegiatan usaha mereka itu akan diarahkan ke sana. Misalnya ke pencapaian tadi target itu ya, target net zero emission 2060 0% itu ya. Nol emisi karbon 2060, kira-kira begitu. Dan akan ada juga beberapa skema lain yang berkaitan dengan itu, kira-kira begitu. Nah, untuk kedepannya mungkin pemerintah juga harus membuktikan bahwa keseriusannya seperti apa sih untuk mewujudkan rencana itu ke depannya. Itu kita bisa melihat ya, investor bisa melihat tuh bagaimana Indonesia serius menjalankan program-program ini. Karena pada akhirnya sih seperti ini tuh akan perlu perputaran investor di luar negeri. Nah, itu tuh kira-kira sih. Itu dia, artinya kalau dari pemerintah mungkin butuh apakah regulasi atau bagaimana? Jelas regulasi, dan jelas juga bagaimana secara politik ya keberpihakan mereka pada proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti apa gitu. Termasuk soal deforestasi dan lain-lain itu sangat jadi perhatian di luar negeri. Dibuktikan ke depan oleh kita seperti itu sih mungkin. Artinya peluang untuk ekonomi hijau ini baik dari bantuan dana dari luar negeri maupun iklim atau ekosistem di dalam negeri juga sudah mulai terbentuk ya, Kang. Ya, tapi tadi harus hati-hati. Ya, banyak masih karena masih baru, ini masih perlu pembuktian juga bagaimana sektor bisnis itu akan berjalan ke depannya. Tapi saya optimistis ya bahwa ini harus berjalan. Kita nggak bisa mundur lagi karena memang ini akan ke depan seperti inilah trennya kira-kira. Kita nggak bisa lagi membuat usaha atau bisnis yang mengabaikan aspek lingkungan. Ya. Karena orang akan melihat kita semua bagaimana si Indonesia ini bersikap, bertindak dan lain-lain. Begitu sih kira-kira. Mau tidak mau ya kita akan pasti akan ke arah sana. Betul sekali. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Kang Ferry atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan bagi pemirsa yang ingin membaca lebih detail seperti apa tulisan di majalah Tempo tentang Outlook Ekonomi 2023 ini bisa langsung saja baca di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata saya Dejihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa.